Oke, dari penjelasan yang kita sudah sampaikan tadi, nyatalah ya, sudah jelas ya definisi ijma. Ya, ijma itu adalah kesepakatan. Kalau di kitab dikatakan apa? Ittifaqu jami'il mustahidina minal muslimina fi asrin minal usuri ba'da wafatir Rasul sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'iyyin fi waqi'atin. Taib. Ini tolong dihafal ya. Dihafalkan, harus tahu cara bacanya, kemudian bisa mengartikan. Jelas ya? Oke. Tadi kita udah jelaskan juga bahwasanya ya, lihat di sini al-ijma. Ijma itu ada rukunnya. Yang pertama mujmi'un. Ya. Mujmi'un itu adalah orang yang bersepakat. Yang bersepakat disyaratkan yang pertama ahli al-istihad, memiliki kemampuan beristihad ya. Kemudian yang kedua mu'asarah. Mu'asarah semasa, artinya kalau ada kesepakatan yang dulu-dulu zaman sahabat misalkan, maka zaman kita nggak boleh mengadakan khilaf, tidak boleh terjadi khilaf ya. Demikian sebaliknya, kalau dulu sudah terjadi khilaf maka tidak boleh, tidak akan terjadi kesepakatan. Ijma yang kita buat itu tidak bisa dijadikan hujah, tidak diakui ya. Nah, ini al-mu'asarah. Yang ketiga al-ittifaqul musta'idin. Jadi semua ahli istihad bersepakat 100%, nggak boleh ada yang menyatakan pendapat yang lain. Tapi yang kemudian rukun yang kedua al-waqi'ah. Al-waqi'ah ada permasalahan. Ya, ada permasalahan yang membutuhkan jawaban, hukumnya apa? Ada masalah ini, hukumnya apa? Jadi dalam Islam tidak boleh terjadi kekosongan hukum, harus ada. Maka di sini disyaratkan laisa fiha khilafun sabiq. Tidak ada pada masalah ini khilaf yang mendahului ya. Kalau sudah ada khilaf ya, maka tidak ada kesepakatan sesudah itu. Kemudian laisa fiha khilafun mustaqir. Tidak ada apa? Khilaf yang menetap. Tidak ada khilaf maksudnya pada masa tersebut ya. Pada suatu masa ya. Kemudian rukun yang ketiga al-hukmu. Jadi harus ada hukum yang disepakati, karena ada permasalahan maka butuh hukum. Harus ada hukum yang disimpulkan. Nah, hukum ini adalah hukum syar'i, bukan hukum duniawi, hukum undang-undang dan seterusnya. Kemudian yang keempat as-sighah. Bagaimana kita mengetahui bahwasanya telah terjadi kesepakatan, yaitu pertama dengan cara sorih, jelas. Artinya setiap ulama, setiap mujtahid menyampaikan pendapatnya, semua memperdengarkan pendapatnya, dan ini jarang terjadi ya. Kemudian yang kedua ijma sukut ya. Sukut apa sukut? Ya. Oke. Sebagian ulama menyampaikan pendapatnya, kemudian yang lain diam. Diam pertanda sepakat, karena dia tidak mengingkari ya, seperti layaknya dalam bab fikih ya. Perawan itu kalau ditanya mau enggak dengan si fulan,
maka diam. Nah, maka diamnya itu sukutuha idnuha, kata Nabi SAW. Kalau dia diam, maka dia itu sudah mengizinkan. Kemudian yang murakkab minal khilaf, tersusun dari apa? Khilaf, dari perselisihan. Misalkan apa tadi? Salat witir, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Maka karena tidak ada yang mengatakan haram atau makruh, maka sepakat ulama salat witir bukanlah haram atau makruh. Tapi yang terakhir, rukun yang terakhir adalah mustanad. Al-mustanad maksudnya dasar dari hukum, sandarannya, ya. Dia berdasarkan yang pertama nas, ya, nas Al-Quran dan hadis, ya. Zina, kenapa disepakati oleh ulama haram? Dasarnya adalah wala taqrabuz zina, nas dari Al-Quran maupun hadis. Kemudian al-qiyas, ya, seperti yang kita tadi contohkan, dan mungkin masih butuh penelitian masalah misalkan narkoba, ya. Narkoba itu hukumnya haram. Kenapa? Ya, karena ditarik, ya, atau dikiaskan kepada khamar. Kenapa dikiaskan, disamakan dengan khamar? Karena ditemukan ilat yang sama pada khamar, yaitu memabukkan. Ketika ilatnya sama, hukumnya pun disamakan. Saya kira ini sudah jelas. Mudah-mudahan semuanya sudah paham. Dan sekiranya kalau ada suatu masalah, ya ingat, ya, ini ijma itu ibaratnya benteng agama, ya. Kalau ada yang menabrak, ya, atau melanggar ijma ini, maka seperti sekarang lah muncul aliran-aliran sesat atau menyimpang, ya, aneh, ya. Jilbab hukumnya wajib, sepakat ulama. Ketika ada yang mengatakan tidak wajib, maka ini ulama yang aneh, sesat, tidak tidak ikut mainstream, kan gitu. Tayyib. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi